Halo semua, di video kali ini saya mau membahas bagaimana cara kita untuk menginsert data pada halaman admin, lemari, rak, sampai dengan peminjaman. Jadi yang pertama kita ke Visual Studio Code dulu. Di sini di bagian modal body kita copy nama file yang ini. Kita akan membuat sebuah file baru di admin di bagian create. Kita beri nama insert_admin.php. Kita buat juga untuk fitur-fitur lainnya. Kita kembali ke beranda dulu. Yang kedua ada insert lemari. Dan yang terakhir ada insert peminjaman.php. Kita tutup dulu. Untuk di bagian yang pertama ada insert admin. Di sini kita akan mengetikkan beberapa script untuk membuat fungsi insert data.
Di sini untuk koneksi ke database itu kita buat untuk alamatnya itu ada di aset, lalu ada di fungsi /connector.php. Ini kita tidak perlu. Selanjutnya kita buat untuk filter inputan. Jadi input aset fungsi filter.php seperti ini. Lalu di sini inputnya ganti dengan filter. Ini part 1, 2, ada 11. Lalu di sini kita ganti inputnya dengan filter. Di sini juga kita ganti part 2. Ini dia akan mengarah ke halaman beranda, jadi kita pakai locationnya di admin /beranda.php, tanda tanya M sama dengan 3. Seperti ini. Lalu kita copy ke tabel buku. Untuk di bagian buku kita ganti M sama dengan 9. Lalu untuk jenis buku itu M sama dengan 8. Lalu kita ke lemari di sini, itu M-nya sama dengan 4. Untuk peminjaman itu M sama dengan 11. Untuk yang penerbit ini kita M sama dengan 7. Lalu yang bagian pengunjung ini sama dengan 10. Nomornya ini diusahakan agar tidak sama. Di sini kita ganti dengan 6. Lalu rak M sama dengan 5. Lalu kita ke file, kita pilih save all. Di sini kita tutup dulu tab di bagian atas ini. Kita akan mulai dari bagian insert admin. Di sini kita mulai untuk mengisi pada field ini. Di sini kita isi dengan nama, lalu ada tempat lahir, ada tanggal lahir, alamat dan juga email.
telepon, dan password. Lalu di sini untuk query-nya insert into, nama tabelnya tabel admin, jadi insert into admin. Value-nya hanya ada 8, 78 di sini. Ini kita hapus. Seperti ini, kita pilih file lalu save all. Kalau kita cek dulu di beranda, di sini untuk actionnya itu create /insert admin. Kita pilih file lalu save all. Di bagian insert admin ini untuk konektornya kita langsung saja, juga untuk filternya. Jadi untuk filter dan konektor kita copy lalu kita masukkan di admin di create. Lalu begitu juga dengan konektor. Seperti ini. Jadi ada di admin. Kita kembali ke insert admin. Lalu untuk locationnya cukup dari beranda .php. Seperti ini, kita save all. Kita coba untuk testing. Di sini kita klik admin, klik tambah data, lalu di sini tempat lahirnya, dan juga ada password. Kita klik simpan. Di sini sudah jadi menu untuk insert data pada halaman admin. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita copy untuk kembali ke halaman yang benar sampai di sini. Lalu kita ganti di insert halaman yang lain. Kita juga harus mengubah koneksi database dan filter ini.
Oke, lalu kita save all. Selanjutnya di sini kita akan membuat menu insert buku. Di sini kita masukkan yang pertama itu ada judul, lalu ada intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman dan jumlah buku, jumlah halaman, jumlah buku, lalu ada ID penulis dan ID penerbit, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, dan ID rak. Di sini juga sudah ada 11. Kita save all. Di sini kita lupa untuk query-nya insert into buku. Lalu kita save all. Lalu kita cek juga di beranda. Ini insert buku, kita tambahkan create insert buku. Kita pilih file, kita save all. Sekarang kita testing, kita ke browser, refresh dulu, kita ke buku, tambah data, judulnya di sini. Kita refresh dulu, kita ke buku, lalu kita pilih tambah data. Di sini kita masukkan judul, lalu kita masukkan intisarinya, di sini ISBN-nya kita tidak perlu isi, kita masukkan jumlah halaman, jumlah bukunya, dan penulis. Ada juga penerbit. Jenis bukunya kita pilih computing, lalu nama rak, lalu kita klik simpan. Di sini ada error, admin create insert buku. Perpustakaan, admin create insert buku. Oh, di sini lupa menambahkan tanda kurung. Oke, kita pilih save all, kita kembali, kita refresh. Di buku kita coba lagi tambah data.
Lalu kita masukkan jumlah halamannya, jumlah bukunya, penerbit, penulis maksud saya, penerbit, jenis buku, dan nama rak. Lalu kita pilih simpan. Sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk insert data, insert halaman jenis buku. Untuk jenis buku itu dia hanya punya satu, yaitu nama. Jadi yang ini kita hapus saja. Lalu ini juga kita hapus. Cukup. Kita save, kita pastikan juga di beranda, di bagian jenis buku, di sini kita tambahkan create untuk lokasinya nanti. Oke, kita save all, kita coba testing di jenis buku. Di sini kita tambah data, jenis bukunya statistika. Kita simpan. Kita lihat. Di sini data yang dimasukkan itu belum muncul. Kita coba lihat lagi di Visual Studio Code. Di sini insert into jenis, kita file, save all, kita coba. Sudah muncul seperti ini. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya untuk insert halaman lemari. Untuk lemari dia hanya punya satu, yaitu nama lemari. Jadi kita hapus saja yang lainnya. Lalu insert into lemari, ini hapus saja. Cukup. Kita ke beranda, ke lemari, di bagian ini kita tambahkan create, kita save, kita coba refresh. Di lemari kita mau menambahkan datanya. Untuk nama lemari statistika, kita simpan, kita lihat belum muncul. Kita ke Visual Studio Code, nama, kita save all, kita coba lagi di lemari, tapi pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini sudah muncul pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya kita akan membuat insert untuk halaman peminjaman. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada tanggal pinjam, lalu ada tanggal kembali, lalu ada ID pengunjung, dan juga ada status, tapi status itu kita isi dengan 0.
seperti ini. Lalu untuk diserahkan dan diterimanya untuk yang bagian atas ini kita hapus, tapi akan kita tambahkan di bagian konektornya. Di sini insert into pinjam. Lalu di sini var 4 kita hapus dulu. Tambahkan yang ini untuk diserahkan, lalu yang ini untuk diterima. Tutup kurung. Oke, kita klik save all, lalu kita cek ke beranda untuk yang bagian peminjaman paling bawah. Di sini kita di create, untuk lokasinya nanti kita save all. Selanjutnya kita akan mencoba testing. Kita ke browser, lalu ke Chrome, kita refresh dulu. Di peminjaman kita tambahkan data, tanggal pinjamnya, jadi di sini kita save, lalu kita testing, kita refresh dulu di peminjaman. Di sini sudah ada. Kita coba tambah data, tanggal pinjamnya kita masukkan, lalu pengunjungnya ini kita klik simpan. Sudah tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan buat di bagian insert penerbit. Di sini di bagian insert penerbit, dia ada beberapa. Kita isikan. Yang pertama itu ada nama, lalu ada alamat, kota, email, telepon, dan status. Untuk statusnya kita pakai 1, sisanya dihapus saja. Jadi dia hanya punya 6. Oke, insert into penerbit, insert into penerbit. Oke, lalu kita cek di beranda di bagian penerbit. Ini create. Oke, lalu kita save all, kita coba jalankan penerbit. Di sini kita tambah namanya lalu kita klik simpan. Di sini ada error online 9. Coba kita cek di insert penerbit ini. Oh ya, lupa ini. Kita save all, kita coba di browser. Continue di penerbit sudah ada, kita coba tambah lagi.
klik simpan. Di penerbit sudah muncul seperti ini. Selanjutnya di bagian insert pengunjung, di sini kita isikan data-datanya. Yang pertama ada nama, lalu tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori dan password. Kategori dan password. Sisanya ini kita hapus saja. Dia ada 9, jadi dihapus juga yang sisanya ini. Seperti ini. Tambahkan kurung tutup, lalu cek di beranda untuk yang bagian pengunjung. Di bagian sini pengunjung, create, lalu kita save all. Kita coba lihat di sini di bagian pengunjung, kita tambah data, namanya, setelah itu kita klik simpan. Kita lihat di bagian pengunjung, dia tidak tampil. Coba kita cek di bagian insert penerbit. Di sini kita belum memasukkan nama tabelnya. Insert into pengunjung seperti ini, lalu kita save all. Kita refresh di pengunjung, kita coba tambah data. Lalu tempat lahir, kita masukkan juga kategori dan passwordnya, lalu kita klik simpan. Di sini sudah muncul. Selanjutnya kita buat untuk penulis. Di sini
Di sini kita masukkan yang pertama nama, lalu ada tempat lahir, ada tanggal lahir, alamat dan email, lalu ada telepon dan status. Status di sini kita isi dengan 1. Untuk sisanya dihapus saja. Di sini juga dia hanya sampai 7. Ini. Insert into penulis. Lalu kita ke beranda, kita cari yang penulis. Di bagian ini kita tambahkan lokasinya, create, insert penulis, lalu kita save all. Kita coba lihat di browser di bagian penulis. Di sini kita tambah data, namanya lalu kita klik simpan. Kita lihat di penulis sudah ada. Yang terakhir kita akan buat untuk di sini hanya ada 2 ya, kita hapus saja yang lainnya. Lalu yang pertama itu ada nama rak, yang kedua adalah ID lemari seperti ini. Insert into rak, dia hanya ada 2, jadi ini hapus saja seperti ini. Lalu kita ke beranda. Di sini di insert rak kita tambahkan lokasinya, create /insert rak.php. Kita pilih file lalu save all. Kita ke browser, file rak, kita tambah data, nama rak, computing. Tunggu dulu, kita lihat lagi di insert rak. Oke, ini sudah insert into rak. Kita ke browser, kita klik tambah data, computing, lalu tutup dulu, tambah data. Untuk lemarinya adalah komputer. Lalu kita untuk nama raknya kita ganti jadi C1, C01, kita simpan. Kita lihat sudah ada. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.